Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifani Azhara Tunisa dari kelas 7B Penelitian Kuantitatif dengan NIM 200801501. Di sini saya akan mempresentasikan hasil outline bibliografi dengan judul Hubungan Perilaku Pabing terhadap Relationship Satisfaction pada dating couple yang telah berpacaran lebih dari 1 tahun. Nah, sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, kita juga harus tahu nih, apa itu arti dari perilaku pabing. Pabing merupakan singkatan dari von snubbing yang berarti melakukan snubbing atau menghina seseorang yang sedang berinteraksi dengannya dengan terus melihat ponsel atau telepon genggam daripada untuk memerhatikan lawan bicaranya. Nah, individu yang terdampak pabing ini akan terus fokus kepada ponselnya dan mengabaikan komunikasi interpersonalnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh David dan Roberts tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa orang yang berperilaku pabing awalnya juga merupakan korban dari perilaku orang lain yang terdampak. Nah, sehingga dirinya merasa terabaikan gitu dan akhirnya ia jadi fokus dengan telepon genggamnya juga. Nah, fenomena pabing ini juga merupakan fenomena yang telah mendunia nih. Bahkan ada banyak negara maju yang warganya terdampak perilaku pabing ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Al Sagaf tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa negara Australia menjadi salah satu negara maju yang sebagian warganya atau 50% warganya itu terdampak perilaku pabing. Kemudian juga ada penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. James dari Baylor University di Texas. Dari 143 mahasiswa yang diuji cobakan, hampir 70%-nya itu terdampak perilaku pabing. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Thomas Zack tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa negara Jepang juga menjadi negara yang warganya terkhusus remaja maupun siswa banyak yang melakukan pabing. Nah, kira-kira warga Indonesia banyak nggak ya yang terdampak perilaku pabing ini? Nah, perlu kita tahu bahwa Indonesia menjadi urutan ke-11 sebagai negara dengan jumlah pabing terbanyak di dunia. Nah, salah satu penyebab perilaku pabing ini yaitu penggunaan internet oleh masyarakat yang tidak dapat dikontrol nih. Namun, meskipun banyak yang terdampak perilaku pabing di Indonesia, hanya 9 orang dari 80 orang yang mengetahui apa itu arti pabing. Biasanya, orang yang melakukan pabing ini disebut dengan paber, dan orang yang menjadi korban dari perilaku pabing ini disebut dengan pabi. Selain itu, penggunaan internet di Indonesia ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa disingkat APJII mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada tahun 2023 atau sebanyak 215 juta jiwa dari 275 juta jiwa yang ada di Indonesia. Nah, peningkatan penetrasi ini masih didorong oleh penggunaan internet yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya semenjak pandemi COVID pada tahun 2020 silam. Nah, menurut prevalensi berdasarkan jenis kelamin, adapun hasil penelitian oleh Karadak tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa wanita lebih berpotensi untuk melakukan perilaku pabing dibandingkan pria, karena wanita cenderung lebih sering untuk membagikan setiap momennya di sosial media kepada khalayak banyak. Namun, adapun penelitian yang dilakukan oleh Hur et al. Yang mengungkapkan bahwa lelaki lebih berpotensi untuk melakukan perilaku pabing daripada perempuan, karena lelaki ini memiliki kontrol diri yang rendah, sehingga dari rendahnya kontrol diri tersebut membuat lelaki sulit gitu mengontrol dirinya untuk menggunakan ponsel. Sedangkan prevalensi berdasarkan usia disebutkan bahwa usia 20-40 tahun ini lebih banyak yang terdampak perilaku pabing. Pabing yang dilakukan ini memiliki 3 situasi, diantaranya pabing dalam lingkup pertemanan, pabing dalam lingkup keluarga, serta pabing dalam lingkup hubungan percintaan. Terus perilaku pabing ini ada nggak sih dampaknya? Ya tentunya ada dong. Adapun salah satu penelitian yang mengungkapkan bahwa perilaku pabing ini menimbulkan depresi bagi pabi. Pabi ini merupakan korban yang terdampak perilaku pabing. Pabi ini merupakan korban dari perilaku pabing tersebut. Perilaku pabing ini juga menimbulkan rasa turunnya harga diri, bahkan sampai menangis gitu. Terus juga menyalahkan dirinya sendiri, merasa dirinya gak berharga, terus juga dia bisa kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, setelah kita membicarakan perilaku pabing, selanjutnya kita membahas relationship satisfaction atau kepuasan hubungan nih.
Sebelumnya kita juga harus tahu apa itu arti dari kepuasan. Nah, kepuasan adalah perasaan yang dialami seseorang ketika kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi. Sedangkan kepuasan hubungan merupakan tingkatan dari hal positif yang sangat berpengaruh dalam hubungan, serta pentingnya individu dalam hubungan tersebut untuk saling memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan baik. Nah, kepuasan hubungan ini juga dipengaruhi oleh komunikasi, interaksi positif, serta jarak hubungan yang juga melibatkan kualitas komunikasi. Nah, kepuasan hubungan ini penting untuk dirasakan oleh setiap pasangan nih. Karena supaya keduanya merasa nyaman dan ingin mempertahankan hubungan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Cismeci tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa untuk menjaga kepuasan hubungan maka diperlukan komunikasi yang baik di antara pasangan tersebut nih. Karena komunikasi merupakan hal krusial yang perlu dilakukan untuk menjaga kepuasan hubungan itu. Terus, kepuasan hubungan ini juga bisa dipengaruhi oleh konflik yang ada dalam hubungan. Salah satu konflik yang kemungkinan bisa timbul dalam sebuah hubungan yaitu menelantarkan kekasihnya ketika mereka sedang berkomunikasi atau deep talk, dengan salah satunya itu lebih fokus kepada ponselnya daripada isi pembicaraannya. Nah, tentunya perilaku tersebut menimbulkan perasaan jengkel gitu ya, merasa diabaikan, dan jika terus berlanjut, maka itu juga akan membuat pasangan merasa kesepian gitu. Sehingga kepuasan hubungan romantis yang seharusnya bisa mereka rasakan dalam hubungan menjadi menurun gitu, karena salah satu atau keduanya lebih fokus kepada ponselnya. Dan juga tidak bisa menyimak isi dari pembicaraan yang sudah dikatakan oleh pasangannya. Hal tersebut yang dinamakan gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini tentunya menimbulkan kesalahpahaman ya, bahkan hingga kecemburuan yang tentunya mempengaruhi kepuasan hubungan. Oke, selanjutnya pembahasan untuk inkonsistensi penelitian terdahulu. Baca dan dipelajari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Novitasari tahun 2021 dengan judul Relationship Satisfaction pada mahasiswa yang berpacaran ditinjau dari perilaku pubbing. Nah, ini memiliki hasil semakin tinggi perilaku pubbing, maka semakin tinggi juga relationship satisfaction. Kemudian adapun penelitian lain dengan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Utami tahun 2022 yang berjudul Partner Pubbing dan Kepuasan Hubungan Romantis Dating Couple pada Dewasa Muda. Nah, ini memiliki hasil yang berbeda nih, yaitu apabila perilaku pubbing tinggi, maka kepuasan hubungan romantis cenderung rendah, dan begitupun sebaliknya ya gitu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi penelitian terdahulu gitu. Dari penelitian yang dilakukan oleh Utami yang tadi berjudul Partner Pubbing dan Kepuasan Hubungan Romantis Dating Couple pada Dewasa Muda, yang dimana memberikan rekomendasi untuk memperdalam penelitian dengan menambahkan status hubungan, durasi hubungan romantis, serta mengembangkan skala kepuasan hubungan romantis sehingga bisa menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yang dimana karakteristik yang harus dipenuhi untuk menjadi partisipan diantaranya pasangan yang sudah berpacaran lebih dari 1 tahun, berdomisili di Jakarta, serta gemar menggunakan ponsel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan kuesioner. Nah, ukuran digunakan untuk variabel pubbing yaitu Generic Scale of Being Pub yang dikembangkan oleh Ekot Pitayasunon dan Douglas pada tahun 2018 dengan jumlah 22 item untuk mengukur perilaku pubbing. Selanjutnya untuk variabel kepuasan hubungan romantis akan menggunakan alat ukur Couple Satisfaction Index atau CSI yang dikembangkan oleh Fang dan Roach pada tahun 2007 dengan jumlah 32 item dengan format dan respon yang berbeda. Nah, selanjutnya teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi serta regresi. Baik, cukup sekian presentasi outline bibliografi dari saya. Semoga apa yang saya bicarakan dapat dipahami. Dan juga terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.